Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Simnologi ya. Masih membahas mengenai CD40 ligand bagian kedua ya, kemarin kita sampai ke transduksi sinyal ya. Nah kemarin kan ini ya, kalau CD40 ligand ya sudah berikatan dengan CD40, kemudian terjadi transduksi sinyal baik yang forward ke arah sana maupun yang reverse ke arah sana ya. Nah, apa yang terjadi secara detail? Nah, ini ya kita bicarakan dulu. Ini kalau ada CD40 ligand berikatan dengan CD40, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi perubahan konformasional di bagian domain intrasitoplasmik. Kalau ini berubah akan dilekati oleh adaptor protein. Misalnya di sini adalah TRAF, tumor necrosis factor related associated factor ya. Nah, TRAF nanti itu dia akan mengaktifkan MAPK ya. MAPK-nya akan mengaktifkan JNK, Jungian kinase, P38 maupun extracellular regulated kinase ya. Nah, akibatnya apa? Ini masuk ke dalam inti sel ya untuk mengaktifkan ekspresi gen gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah terjadi ikatan antara CD40 ligand dengan CD40, maka dipanggillah TRAF6 gitu ya. Kalau TRAF6 sudah nempel di sini, maka dia akan manggil JAK, Janus kinase. Nah, Janus kinase akan mengaktifkan STAT ya, memfosforilasi STAT sehingga terjadi homodimer dari STAT 3 di sini. Nah, STAT-nya nanti dia akan mempengaruhi ekspresi gen target ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ikatan antara CD40 ligand dengan CD40 itu akan mengaktifkan TAK1 maupun NIK. Keduanya akan mengaktifkan IKK. Nah, IKK-nya akan melepaskan NF-κB dari inhibitory kappa B sehingga NF-κB-nya terlepas. Kalau NF-κB terlepas, dia akan mempengaruhi ekspresi gen. Ya, ini jalur sinyal transduksi ketika CD40 ligand berikatan dengan CD40 ya. Dari CD40-nya ke arah dalam sel. Ini transduksi sinyal yang forward gitu, ke depan ya. Nah, berikutnya ini adalah masih transduksi sinyal ya. Kalau tadi antara transduksi sinyal dari CD40 ya. Nah, sekarang CD40 ligand itu ini ceritanya begini. Tadi kemarin kan kita bahas bahwa CD40 ligand itu tidak hanya dikenali oleh CD40 ya, tapi juga dikenali oleh integrin ya. Nah, ini ceritanya tentang integrin berikatan dengan CD40 ligand ya. Nah, kalau platelet itu aktif ya, maka platelet itu akan mensekresikan isi granulanya atau dia akan mengalami degranulasi. Nah, isi granula yang keluar itu dia akan mengaktifkan sel platelet tetangganya maupun dirinya sendiri ya, autokrin maupun parakrin ya. Kalau parakrin berarti mengaktifkan sel tetangganya, kalau autokrin berarti mengaktifkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau dia sudah keluar isi granulanya, maka dia akan berdekatan dengan reseptornya. Kalau berdekatan dengan reseptornya, dia akan mengaktifkan fosfatidil inositol 3 kinase. PI3K ini akan mengaktifkan RAP1. RAP1 mengaktifkan talin. Talin ini nanti fungsinya menggandengkan antara rantai alfa dengan rantai beta ya, sehingga bergabunglah antara alfa 2B dengan beta 3. Kalau ini tidak aktif, kalau ini jadi aktif. Nah, kalau dia sudah berikatan begini, nanti bisa berikatan dengan CD40 ligand. Kalau sudah berikatan dengan CD40 ligand, maka akan menimbulkan sinyal dalam sel sehingga akan mengaktifkan AKT dan P38 ya, gitu ceritanya untuk yang integrin. Nah, sekarang ini yang reverse. Kalau tadi kan dari CD40 ke CD40
dari CD40 ligan ke CD40 terus ke arah sana ya, ke arah sel yang mengekspresikan CD40. Nah sekarang CD40 ligan bertemu dengan CD40, tetapi yang diaktifkan itu adalah sel yang membawa CD40 ligan. Nah ternyata nanti setelah dia berikatan dengan CD40 ligan dengan CD40, maka akan mengaktifkan protein kinase C, extracellular regulatory kinase maupun Jun-N kinase ya. Nah nanti sel yang mengaktifkan CD40 ligan juga ikut aktif gitu. Nah ini jangan dikacaukan antara reverse transduksi dengan forward. Ini kan kok loh ini forward kok ini reverse ya. Nah ini forward ini dalam arti forward imun checkpointnya ya. Kalau checkpointnya forward dari APC ke sel T ya, tapi dari sisi aktivasi CD40 dan CD40 ligannya ini adalah reverse ya, karena dari CD40 mengaktifkan CD40L. Jadi ikatan CD40 dengan CD40 ligan, tetapi sinyal yang terjadi yang pada sel yang membawa CD40 ligan. Nah ini namanya reverse signaling atau reverse transduksi dari CD40 ligan. Walaupun dari sisi imun checkpointnya dia forward karena dia dari APC mengaktifkan sel T gitu ya. Jangan dikacaukan ya. Nah apa yang terjadi? Nah kalau sel T ini yang membawa CD40 ligan ini berikatan dengan CD40, maka akan teraktifkanlah zeta associated protein 70. Kalau sudah teraktifkan ZAP70, maka ZAP70 akan mengaktifkan linker of activated T cell. Nah, LAT ini nanti mengaktifkan RAS, mengaktifkan mitogen associated protein kinase, mengaktifkan activated protein 1, mempengaruhi ekspresi gen. LAT nanti juga akan mengaktifkan fosfolipase C gamma, nanti mengaktifkan IKK-nya melepaskan NFKB-nya mempengaruhi ekspresi gen. Fosfolipase gamma nanti juga akan meningkatkan kadar kalsium dalam sel. Nah, sehingga terjadi ikatan antara kalsium dengan kalmodulin. Akibatnya apa? Akibatnya mengaktifkan kalsineurin. Kalsineurinnya akan mengaktifkan nuclear factor of activated T cell. Nah, mempengaruhi ekspresi gen juga. Tiga ini akan mempengaruhi ekspresi gen. Nah, kalau ini tadi sudah kita bicarakan ya di depan. Nah, bagaimana mengatur regulasi dari CD40 ligan? Nah, ini contohnya pada platelet ya. Platelet yang aktif dia akan mensekresikan isi granulanya. Contohnya ini alfa granul. Nah, alfa granul itu isinya adalah CD40 ligan salah satunya. Nah, dia bisa dikeluarkan nempel di membran sel. Kalau ada metrik metalloprotein 2, maka CD40 ligan ini bisa dilepaskan dari membran sel menjadi soluble CD40 ligan. Soluble CD40 ligan bisa mempengaruhi CD40 ataupun soluble CD40 ligan mempengaruhi alfa 2B beta 3 ya, integrin ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya muncullah aktivasi transduksi sinyal intrasel sehingga terjadi reorganisasi sitoskeleton. Nah, reorganisasi sitoskeleton nanti justru akan meningkatkan penempelan CD40 ligan, nanti memudahkan pelepasan alfa granul gitu, isi dari alfa granul ya. Jadi ini lebih banyak CD40 ligan yang dihasilkan. Nah, saya kira demikian dulu. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai CD40 ligan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.